Nagari Lubua Ulang-Aling bertahan di tengah gempuran arus Batanghari. Nagari Lubua Ulang-Aling bukanlah nagari yang aksesibel untuk dikunjungi karena pemukiman yang terletak di sepanjang Sungai Batanghari yang secara umum tidak terakses oleh jalan raya. Batanghari sekaligus menjadi brand image bagi orang yang mengingat Nagari Lubua Ulang-Aling. Kabupaten Solok Selatan dikenal banyak orang sebagai daerah yang dipenuhi perbukitan karena posisinya di dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Saking luasnya rangkaian Bukit Barisan di wilayah ini, Solok Selatan bisa dijuluki dengan The Green Switzerland of West Sumatra. Julukan yang pas karena pegunungannya dihiasi oleh hutan hujan tropis yang lebat. Sekitar 2/3 wilayah Solok Selatan merupakan kawasan lindung yang didominasi oleh hutan. Di tengah lekuk pegunungan Bukit Barisan yang hijau dan lebat, Kabupaten Solok Selatan menyimpan cerita yang belum banyak diketahui orang. Salah satunya adalah tentang Nagari Lubua Ulang-Aling, sebuah nagari tua yang perkampungannya membentang sepanjang Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Tak seperti kebanyakan nagari lain di Minangkabau yang terhubung dengan jalan raya, Lubua Ulang-Aling justru bertahan hidup di tengah derasnya arus sungai. Dulu, orang hanya bisa mencapai nagari ini dengan tempe, sampan panjang yang melawan arus Batanghari. Kini, jalan darat mulai dibangun, tapi sungai tetap menjadi nadi kehidupan. Kali ini, kita sigi bagaimana nagari ini hidup dalam ritme Sungai Batanghari yang tak pernah berhenti mengalir dari masa ke masa, pengawal sejati nagari, saksi bisu sejarah yang berlangsung di dalamnya. Nagari Lubua Ulang-Aling merupakan nagari yang terletak paling utara di Kabupaten Solok Selatan. Lubua Ulang-Aling merupakan wilayah penghandle Kabupaten Solok Selatan yang menjorong atau membentang panjang ke dalam wilayah utama Kabupaten Dharmasraya. Posisi Nagari Lubua Ulang-Aling secara geografis lebih dekat ke Pulau Punjung yang menjadi ibu kota Kabupaten Dharmasraya dibandingkan ke Padangaro yang menjadi ibu kota Kabupaten Solok Selatan. Secara administrasi, bagian Kabupaten Solok Selatan, tapi secara ekonomi, Lubua Ulang-Aling dekatnya justru ke Kabupaten Dharmasraya. Pada masa lalu, Nagari Lubua Ulang-Aling hanya dapat diakses melalui transportasi sungai menggunakan sampan panjang yang disebut tempe. Sampan panjang ini memang cocok untuk karakteristik aliran Sungai Batanghari yang deras. Setelah pembentukan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2003, pembangunan jalan mulai dilaksanakan untuk menjangkau Lubua Ulang-Aling. Meskipun sudah ada jalan, tidak semua kampung dapat dijangkau melalui jalur darat, sehingga sungai tetap menjadi jalur transportasi utama bagi masyarakat. Jalan yang sudah dibangun baru terhubung ke jorong Sungai Panuah atau Kampung Baru Lubua Ulang-Aling
yang terhubung ke Pulau Punjung. Pembangunan jalan yang menghubungkan Padangaro dengan Pulau Punjung juga telah dimulai. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa proyek tersebut akan selesai dalam waktu dekat. Batanghari tetap menjadi jalur utama yang digunakan oleh penduduk Lubua Ulang Aling. Saat ini, Nagari Lubua Ulang Aling terbagi ke dalam 3 nagari pemerintahan. Nagari Lubua Ulang Aling dengan pusat nagari berkedudukan di Jorong Kampung Baru, Nagari Lubua Ulang Aling Tengah di Tanah Galo, dan Nagari Lubua Ulang Aling Selatan di Sungai Panwa. Nagari Lubua Ulang Aling memiliki 14 jorong sebagai berikut. Seluruh jorong berada di tepian Sungai Batanghari. Jorong Talantam merupakan jorong yang berada bagian paling hulu, tidak jauh dari muara Sungai Batang Gumanti ke Batanghari, dan Kampung Baru berada paling hilir, tidak jauh dari Bendungan Batanghari di Batu Bakawi, Pulau Punjung. Nagari Lubua Ulang Aling terbagi dalam 3 kelompok Niniak Mama. Ketiga kelompok itu adalah yang pertama kelompok Tiang Panjang Nantigo Datua Nantongah 20, yang kedua kelompok Niniak Mama di bawah payung Tiang Panjang Datua Ajo Manao, dan yang ketiga kelompok Niniak Mama Nan Duo Bole di Kato di bawah payung Tiang Panjang Nan Sabatang Datua Rajo Pangulu. Kelompok Tiang Panjang Nantigo Datua Nantongah 20 dapat pula dibagi atas 3 kelompok, yakni kelompok bagian Nan Baronam di bawah payung Datua Marajo, kelompok bagian Nan Baompe di bawah payung Datua Lipati, dan kelompok Niniak Mama di bawah payung Tiang Panjang Datua Rajo Kacia. Jadi, Niniak Mama di Nagari Lubua Ulang Aling dapat kita kelompokkan atas 5 kelompok Niniak Mama, dan masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang Tiang Panjang. Kelompok Niniak Mama Tiang Panjang Nantigo Datua Nantongah 20 saat ini berada di Nagari Lubua Ulang Aling Induk dan Nagari Lubua Ulang Aling Tengah. Kelompok ini terbagi pula ke dalam 3 kelompok 3 Niniak Mama yang masing-masingnya dipimpin oleh Tiang Panjang. Kelompok bagian Nan Baronam berada di wilayah Nagari Lubua Ulang Aling Induk. Kelompok bagian Nan Baompe juga berada di wilayah Nagari Lubua Ulang Aling Induk. Sedangkan kelompok Niniak Mama di bawah payung Tiang Panjang Datuk Rajo Kacia berada di Nagari Lubua Ulang Aling Tengah. Kelompok Niniak Mama di bawah payung Tiang Panjang Datuk Ajo Manao saat ini berada di Nagari Lubua Ulang Aling Selatan. Begitu pula dengan kelompok Niniak Mama Nan Duo Bole di Kato juga berada di Nagari Lubua Ulang Aling Selatan. Jadi, sanak kasadonyo, kelima kelompok Niniak Mama itu tersebar di 3 nagari pemerintahan sebagai berikut. Kita masuk ke pembahasan suku dan struktur sosial adat Nagari Lubua Ulang Aling. Nagari Lubua Ulang Aling memiliki 6 suku sebagai berikut. Yang pertama, suku Malayu, suku Caniago, suku Panai, suku Piliang, suku Patopang, dan suku Kampai. Sebagai nagari yang berada di daerah rantau Minangkabau, Nagari Lubua Ulang Aling juga dipimpin oleh Rajo sebagaimana mamangan adat Luak Bapangulu Rantau Barajo. Di bawah Rajo terdapat pula jabatan Tiang Panjang Pangulu yang dituakan dalam kelompoknya. Kita telusuri Rajo, Tiang Panjang, dan Niniak Mama di Nagari Lubua Ulang Aling. Kita mulai dari Rajo. Terdapat 3 rajo adat di Nagari Lubua Ulang Aling. 3 rajo adat tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita lihat Tiang Panjang dan kelompok Niniak Mama yang dipayunginya.
Kita mulai dari kelompok pertama. Bagian nan baronam di bawah payung tiang panjang Datuk Marajo. Tiang panjang dan Nini Mama dalam kelompok ini adalah sebagai berikut. Bagian nan baronam ini ulayatnya berada di daerah Pulau Panjang, di mana ada tempat permukiman baru yang dibangun karena adanya proyek irigasi Batanghari yang disebut dengan Kampung Baru Lubuk Ulang Aling. Kita lanjutkan ke bagian nan Baompe. Kelompok Nina Mama bagian nan Baompe ini berulayat di daerah Koto Ranah dan Batu Gajah. Kelompok berikutnya adalah di bawah payung tiang panjang Datuk Rajo Kacia. Payung Datuk Rajo Kacia mempunyai ulayat di daerah Tanah Galo, Pulau Karam, dan Rantau Limau Kapeh. 3 kelompok di atas disebut dalam mamangan adat tiang panjang nan tigo Datuk nan tongah 20. Dalam tiang panjang nan tigo ini terdapat Camin Tak Kabu, yaitu Datuk Sultan Jolelo atau Datuk Tambo Jolelo pada suku Melayu yang bertugas menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh tiang panjang nan tigo. Pada kondisi yang disebutkan dalam mamangan adat, kusui nan indak selesai, karuah nan indak tajaniahkan, dek urang nan batigo. Kita lanjutkan pada kelompok keempat, yakni kelompok di bawah payung tiang panjang Datuk Ajo Manao atau Datuk Rajo Mandaro. Nina Mama di bawah payung Panji Datuk Ajo Manao memiliki ulayat di daerah Ombak Kubu, Muaro Sangir, Batu Lawang, dan Limau Sundai. Terakhir, kita sigi kelompok bagian nan duo boleh dikato. Wilayah Nina Mama di bawah payung Panji tiang panjang Datuk Rajo Pangulu berada di daerah Sungai Panuah, Gasiang, Talantam, dan Lubuk Labu. Lubuk Labu saat ini masuk ke Kecamatan 9 Koto, Kabupaten Darmasraya. Sekarang kita sigi bagaimana penyebaran ke-6 suku yang ada di Nagari Lubuk Ulang Aling pada wilayah kelima kelompok tiang panjang. Kita mulai dari suku Malayu. Suku Malayu tersebar di 5 kelompok Nina Mama yang ada di Nagari Lubuk Ulang Aling. Suku Piliang tersebar pada 4 wilayah tiang panjang atau kelompok Nina Mama. Suku Caniago tersebar pada 3 wilayah tiang panjang. Suku Patopang tersebar pada 2 wilayah tiang panjang. Suku Panai tersebar pada 2 wilayah tiang panjang, dan suku Kampai hanya tersebar pada 1 wilayah tiang panjang. Nagari Lubuk Ulang Aling bukanlah nagari yang aksesibel untuk dikunjungi karena pemukiman yang terletak di sepanjang Sungai Batanghari yang secara umum tidak terakses oleh jalan raya. Batanghari sekaligus menjadi brand image bagi orang yang mengingat Nagari Lubuk Ulang Aling. Batanghari merupakan jalur transportasi kuno di bagian tengah Pulau Sumatera. Jalur transportasi yang menghubungkan sejumlah pusat peradaban yang eksis di sepanjang sungainya, mulai dari Muaro Jambi di bagian hilir sampai Darmasraya di bagian hulu. Jalur sungai ini pula lah yang menjadi jalan bagi rombongan ekspedisi Pamalayu Kerajaan Singosari untuk membangun persekutuan dengan Darmasraya. Pesona Nagari Lubuk Ulang Aling tentunya ada pada Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Batanghari adalah nadinya Sungai Lubuk Ulang Aling, sungai yang memendam kekayaan emas yang memberikan masa kejayaan dari masa ke masa karena emasnya, sebagaimana dicatat Damste, seorang pegawai kolonial Belanda. Dan kekayaan itu masih terpendam saat ini yang sayangnya dieksploitasi dengan cara tidak ramah lingkungan,
sehingga Batanghari seakan tiada pernah lagi berair jernih karena masifnya penambangan di sepanjang sungainya. Kekayaan emas, jalur transportasi, dan posisinya yang tidak jauh dari pusat kerajaan Dharmasraya di Siguntua membuat sejumlah peninggalan Pamalayu di Lubua Ulang-Aling juga dicatat oleh Damstek, seperti Pamanahan yang disebut Tumbak Majapahit yang disimpan di Rumah Gadang Tiang Panjang Muaro Sangir, dan juga Guguk Gadang yang dilihat Damstek sebagai bekas kuil Hindu yang terletak antara Ombak Kubu dan Muaro Sangir. Daerah-daerah di sepanjang Batanghari Kabupaten Dharmasraya saat ini dan juga Nagari Lubua Ulang-Aling, termasuk daerah merdeka pasca Perang Paderi sampai tahun 1905. Daerah ini baru bisa ditundukkan Belanda pada tahun 1905, menjadi daerah terakhir di Kabupaten Solok Selatan yang tunduk dalam kekuasaan Belanda. Seiring berpindahnya jalur transportasi dari sungai ke darat, Nagari Lubua Ulang-Aling beralih menjadi daerah terpencil. Karena pembangunan jalan di Keresidenan Sumatera Barat tidak melewati Nagari Lubua Ulang-Aling. Akibatnya, Lubua Ulang-Aling bahkan sampai saat ini masih bergantung pada transportasi sungai. Lubua Ulang-Aling juga menyimpan kisah kelam betapa sulitnya berdamai dengan Sungai Batanghari. Jika saat ini perkampungan terhulu di Nagari Lubua Ulang-Aling berada di Jorong Talantam, namun pada masa dulunya terdapat satu kawasan adat lebih ke hulu lagi, yakni Alai. Alai pada masa itu dilengkapi dengan kelengkapan adat yang di dalamnya berhimpun 8 nenek mama yang dipimpin oleh Tiang Panjang bergelar Datuk Sultan Pangulu. Nagari Alai ditinggalkan penduduknya pada masa penjajahan kolonial Belanda karena sulitnya transportasi menuju nagari ini. Akses satu-satunya menuju nagari ini hanya melalui jalur sungai Batanghari dengan orientasi ekonomi ke Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya saat ini. Pada masa itu, butuh waktu 15 hari mencapai nagari ini dari Pulau Punjung. Versi lain mengatakan nagari ini ditinggalkan karena dibukanya tambang emas di nagari ini oleh kolonial Belanda. Penduduk Nagari Alai ini pindah ke Pola Anau di Nagari Abai, Abai Sitapuih, dan Tebo Provinsi Jambi. Batanghari di Lubua Ulang-Aling tak henti-hentinya mengeluarkan emasnya. Sayangnya, penambangan yang berlangsung di sepanjang sungai ini masih jauh dari prinsip keberlanjutan. Aktivitas tambang lebih berorientasi pada kepentingan manusia semata, sangat antroposentris, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan dan kehidupan sosial. Seharusnya, tambang dikelola dengan pendekatan ekosentris yang menempatkan lingkungan dan masyarakat setara pentingnya dengan keuntungan ekonomi. Emas bukan hanya sumber penghasilan, tapi seharusnya menjadi berkah yang dijaga agar tetap memberi manfaat jangka panjang bagi generasi Nagari Lubua Ulang-Aling. Bukan hanya kekayaan sesaat, tapi warisan berkelanjutan. Demikian ulasan kita tentang Nagari Lubua Ulang-Aling. Nagari yang menghampar di sepanjang tepian sungai terpanjang di Sumatera yang bertahan di tengah derasnya gempuran arus Batanghari, baik gempuran arus fisiknya yang berbahaya maupun gempuran eksploitasi kekayaan alamnya yang mengancam kelestarian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, adat, dan budaya Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.